Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Musafri Farizal dengan NIM 304 311 0057. Saya Taufan Dika Putra Pradana dengan NIM 304 Saya Muhammad Basurul dengan NIM 304 Saya Ahmad Siddiq dengan NIM 304 Perkenalkan, nama saya Muhammad dengan NIM 2362. Di sini kita akan mempresentasikan dari rancang bangun sistem pembangkit listrik tenaga surya sebagai catur daya pompa air. Baik, untuk rancang bangun sistem pembangkit listrik tenaga surya sebagai catur daya pompa air, di mana pembangkit listrik tenaga surya sangat bagus untuk digunakan di wilayah Indonesia yang memiliki potensi intensitas penyinaran matahari sebesar 207,8 kW serta memiliki sistem dan instalasi yang praktis. Pengguna PLTS di Indonesia jumlahnya terus meningkat, terutama dalam skala rumah tangga. Namun sebagian besar masyarakat dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan tentang bagaimana memilih panel surya dan panel yang memiliki kualitas yang baik. Penelitian ini dilakukan untuk merancang, mengetahui serta kemampuan menguji kualitas panel surya yang membandingkan tegangan, arus dan daya yang dihasilkan oleh panel. Parameter yang menjadi tolak ukur dalam pengukuran adalah suhu pada permukaan panel surya dan iradiasi cahaya matahari untuk mengetahui kinerja dan menghitung nilai efisiensi panel surya. Berdasarkan acuan dan referensi yang digunakan, hasil dari perancangan ini menggunakan dua panel surya, yang dimana panel surya monokristalin sebesar 320 watt peak dengan beban pompa air 350 watt. Efisiensi konversinya matahari terbesar yang diperoleh adalah sebesar 37,68% dan efisiensi konversi terkecil adalah sebesar 9,91%. Dan rata-rata efisiensi konversi energi terhitung antara 18,46% sampai dengan 20,62%. Efisiensi pompa air yang disuplai oleh sistem sebesar 77,3%. Rancangan ini diharapkan mampu membantu para pembaca dalam proses pembelajaran dan dapat menjadi acuan dalam proses pencernaan. Baik, selanjutnya ada pendahuluan. Cara mengatasi masalah kekeringan adalah dengan membangun desa mandiri air. Kekeringan sering terjadi ketika memasuki musim kemarau. Hal ini disebabkan belum adanya sistem distribusi air yang terintegrasi yang dapat menyimpan air bersih. Akan membutuhkan banyak biaya dan energi untuk memompa dan mendistribusi air. Masyarakat yang hidup di wilayah pelosok daerah, mobilisasi dan akses yang sulit mengakibatkan tidak adanya jaringan listrik yang mengalir menuju wilayah mereka. Adanya permasalahan tersebut menjadikan sebuah investasi pengembangan jaringan listrik atau pembangunan pembangkit listrik baru menjadi tidak efektif. Ditambah dengan adanya biaya operasional yang tidak murah mengakibatkan terhambatnya akses energi listrik di wilayah pelosok. Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional selaku lembaga pemerintah yang bertugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan riset dan inovasi di Indonesia telah menyiapkan riset prioritas energi baru terbarukan dalam prioritas riset nasional 2020 sampai 2024. Pemanfaatan energi baru terbarukan diyakini dapat memberikan solusi energi di masa depan dan memberikan banyak manfaat, tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, namun juga manfaat bagi lingkungan. Pemanfaatan energi baru terbarukan diyakini akan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan energi fosil, menggantinya dengan sumber energi yang tak akan habis seperti air, matahari, angin, laut, sampah, hingga salah satu energi alternatif yang memiliki potensi terbesar di Indonesia adalah energi surya atau tenaga matahari. Kelebihan energi matahari adalah bebas dari polusi. Energi surya yang dimaksimalkan dapat memberikan fleksibilitas dalam menggerakkan untuk menyelesaikan proses produksi energi listrik yang mendesak sambil meminimalkan daya. Teknologi ramah lingkungan ini sangat murah, solusi bagi daerah yang terkena dampak kekeringan dan sulitnya mendapatkan air minum bersih. Teknologi energi terbarukan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang kesulitan alam mengakses air bersih. Perkembangan teknologi dalam waktu singkat telah mencapai perkembangan yang sangat pesat.
setelah banyak digunakan oleh perusahaan besar, teknologi fotovoltaik ini semakin banyak digunakan dalam kebutuhan rumah dan lampu jalan. Memanfaatkan PLTS untuk keperluan modernisasi dalam berbagai bidang kehidupan dalam membantu masyarakat desa dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi berbahan fosil. Pemanfaatan energi matahari tak memerlukan biaya yang cukup banyak karena sudah tersedia secara gratis. PLTS juga dapat dengan mudah dipertindakan sesuai kebutuhan. Pemanfaatan PLTS sebagai sumber energi untuk menggerakkan mesin pompa air memberikan alternatif untuk mengurangi biaya rutin penggunaan mesin pompa air yang bersumber dari PLN. Dengan latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan melakukan dengan membangun sistem pembangkit listrik tenaga surya pada mesin pompa air dengan menggunakan panel surya sebagai sumber energinya. Inverter adalah alat elektronik yang tugas utamanya mengubah arus listrik searah DC seperti dari baterai atau panel surya menjadi arus bolak-balik yang biasa digunakan oleh peralatan listrik rumah. Dalam kerja inverter bisa dibilang pintar. Dalamnya ada komponen-komponen elektronik seperti transistor atau MOSFET yang berfungsi sebagai saklar elektronik. Secara umum ada beberapa jenis inverter berdasarkan bentuk gelombang yang dihasilkan. Ada yang menghasilkan gelombang kotak square wave, ada yang gelombangnya sudah dimodifikasi, dan ada juga yang benar-benar menyerupai gelombang listrik rumah. Agar hasil listriknya bersih dan stabil, inverter juga biasanya dilengkapi dengan filter yang berfungsi untuk merapikan bentuk gelombang. Selain itu ada juga sistem kontrol yang memastikan tegangan dan frekuensinya tetap stabil. Energi matahari. Energi matahari merupakan sumber energi yang sangat penting dan dibutuhkan oleh bumi dan seluruh penghuninya. Energi surya berdampak di berbagai fenomena yang terjadi di bumi, mulai dari pergantian musim, pergerakan air laut, perubahan cuaca, pergantian iklim, radiasi matahari, fenomena aurora di kutub. Beberapa macam optimasi dapat dilakukan untuk mendapatkan iradiasi matahari yang lebih banyak. Di antaranya adalah mengatur kedudukan modul fotovoltaik, mengikuti pergerakan arah matahari, menentukan posisi sudut kemiringan, sudut deklinasi pemilihan modul dan lintang, sudut zenit, sudut datang matahari, sudut permukaan azimut, serta sudut terhadap pergerakan arah matahari. Positif relatif matahari yang berada di langit sky dome terhadap posisi modul fotovoltaik untuk mendapatkan energi yang maksimal dengan istilah orientasi matahari. Keunggulan dari memanfaatkan energi surya adalah sumber energi tersebut mudah untuk didapatkan, ramah lingkungan, serta dapat digunakan di berbagai macam kondisi geografis. C. Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Energi surya merupakan salah satu sumber energi alternatif yang potensial, dan karena matahari tidak pernah hilang dan dapat digunakan sebagai pembangkit listrik, ada prospek besar untuk dikembangkan. Untuk memanfaatkan energi matahari tersebut menjadi sumber energi listrik, diperlukan suatu alat yang bisa mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik berupa semikonduktor yang berbentuk silinder. Pada proses pembangkit fotovoltaik ini sangat efisien karena tidak memerlukan keahlian khusus untuk mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan. Daya yang dihasilkan relatif rendah. PLTS dapat digunakan untuk beban ringan atau daya yang tidak dapat digunakan sebagai daya cadangan. Misalnya gunakan untuk beban ringan darurat kecil jika terjadi pemadaman listrik dengan generator tradisional. Modul fotovoltaik salah satu komponen terpenting dari suatu sistem PLTS yang bertugas untuk mengonversi energi surya menjadi energi listrik adalah modul fotovoltaik. Perkembangan teknologi fotovoltaik dari generasi ke generasi hingga inovasi yang dibuat untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem
PLTS mulai dari pasifisasi dielektrik, fotovoltaik bifacial hingga interdigitasi kontak. Solar charger control atau SCC. Solar charger control atau SCC akan disebut dengan kontrol function baterai merupakan piranti elektronik yang berfungsi untuk mengatur arus yang masuk ke baterai dari modul fotovoltaik sehingga pengisian baterai menjadi optimal. Dalam keadaan tidak terjadi kurang pengisian atau kelebihan pengisian, untuk mendapatkan tingkat keluaran daya yang maksimal dari modul fotovoltaik, maka diperlukan adanya keluaran daya yang maksimal. Dengan adanya algoritma sistem yang berfungsi memaksimalkan kerja modul fotovoltaik dapat mencapai titik kerja optimalnya. Jika menggunakan modul fotovoltaik langsung diintegrasikan ke baterai atau konsumen DC, modul fotovoltaik akan mencapai titik operasi maksimum karena energi yang dihasilkan tergantung pada intensitas sinar matahari yang datang. SCC biasanya memiliki kemampuan untuk mendeteksi kapasitas baterai. Ketika baterai terisi penuh, panel surya akan secara otomatis menghentikan arus pengisian atau tegangan cut off. Prosedur ini dilakukan saat memantau level tegangan baterai. SCC mengisi baterai ke tingkat tegangan tertentu. Saat ketika tingkat tegangan turun di bawah yang tertentu, baterai diisi ulang. Sistem kerja dari SCC ini adalah pada saat tegangan pengisian baterai telah penuh, maka kontrol akan menghentikan suplai tegangan ke baterai. Selanjutnya, tegangan yang dihasilkan bisa langsung didistribusikan ke kembali. Pada saat voltase pada baterai akan kosong, maka kontrol akan menghentikan pembalian arus listrik yang diisi pada baterai yang akan digunakan pada kembali. Pada saat pengisian umumnya sudah selesai, sampai baterai, maka pengisian arus akan ada dua jenis kontrol pengisian daya yang perlu dipertimbangkan: controller bus modulation atau CBM dan controller maximum power point tracking atau MPPT. MPPT merupakan efisiensi lebih tinggi di atas PWM dalam memanfaatkan daya panel surya untuk mengisi daya baterai secara maksimal. MPPT bekerja dengan cara membatasi daya untuk memastikan pengisian pada baterai tidak berlebihan. SCC MPPT akan memantau dan menyelesaikan energi listrik yang masuk untuk mengatur arus sistem tenaga surya. SCC MPPT menurunkan tegangan dan meningkatkan arus. Sebagai hasilnya, keluaran akan meningkatkan dan akan mendapatkan efisiensi 20% lebih. SCC MPPT menggunakan cara sebagai penggunaan kontrol secara umum. Pengontrolan dimaksimalkan pada saat cuaca mendung. MPPT akan mengurangi arus dan tegangan diinginkan pada output panel. Ketika cuaca cerah, MPPT akan kembali menerima lebih banyak arus dari panel surya. Baterai. Salah satu kunci dari pesatnya pertumbuhan PLTS adalah penyimpanan energi. Penyimpanan energi atau energi dalam akumulator merupakan suatu media penyimpanan energi untuk tenaga listrik. Energi yang dapat disimpan berupa energi potensial, kimia, dan sebagainya. Sebagai besar energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga nuklir baru terbarukan dalam dunia listrik akan digunakan secara langsung dan harus disimpan terlebih dahulu. Urutan langkah-langkah yang dilalui penulis dalam melaksanakan penelitian itu. Yang pertama, peran
rangkaian PLTS sebagai satu dari upaya kegiatan pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan observasi dengan mencari referensi dari sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan berbasis tentang komponen yang digunakan, cara perhitungan dan pelaksanaan model yang digunakan. Yang kedua, membuat rencana sistem yang akan digunakan. Dalamnya termasuk melakukan pembentukan KPI dan surya, berbagai penentuan komponen yang akan digunakan dan penggunaan pengendalian sesuai dengan aliran referensi yang digunakan. Perhitungan yang baik dan benar ditunjukkan sebagai menghasilkan kinerja yang maksimal pada selama menggunakan dasar surya dan penggunaan sumber area, maka dapat dilakukan proses pemilihan komponen-komponen yang digunakan untuk pembuatan alat. Ketika setelah perancangan alat telah selesai, maka dapat diproses pembuatan alat dengan perancangan alat. Setelah pembuatan perancangan alat, maka dapat melalui proses pemasangan komponen yang digunakan pada perangkat alat mulai dari pemasangan surya, AC, inverter, ACI, serta instalasi kabel. Setelah pemasangan komponen, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan alat mulai dari pengecekan komponen penjelasan, perhatian, dan fungsi dari tiap-tiap komponen. Setelah itu proses perencanaan selesai, maka dilakukan pemeriksaan pada komponen tersebut untuk mengetahui apakah nilai daripada alat tersebut sesuai dengan parameter yang digunakan. Jika komponen sudah sesuai dengan yang diharapkan, maka dapat dilanjutkan pada tahap perencanaan alat. Setelah pemeriksaan alat telah dilakukan, maka dilakukan pengujian dan pengembangan pada nilai yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka dapat dilanjutkan dengan penulisan proses sistem diagram aliran proses berisi bahkan yang menjelaskan urutan proses kerja sebuah sistem yang akan menjelaskan secara garis besar sistem tersebut. Sini mulai baca surya, membaca tekanan yang masuk, kemudian apakah tekanan minimum. Jika tidak, prosesnya akan diselesaikan. Jika ia akan mengirimkan pompa tersebut. Gambaran umum sistem PLTS yang akan digunakan. Gambaran umum sistem PLTS yang akan dirancang sebagai setiap pompa air memiliki komponen utama yaitu terdiri dari bagian diantaranya adalah modul surya, LPG, baterai, inverter, dan lain-lain. Gambaran umum sistem dapat dilihat pada gambar di sini. Penjelasannya, gambar tersebut dibuat agar proses kerja sistem dapat dilihat secara bertahap sehingga dikerjakan dalam proses perencanaan. Dari gambaran umum, sistem pada gambar dapat dijelaskan dari berikut. Yang pertama, panel surya digunakan sebanyak 2 jenis monokristalin dengan masing-masing daya maksimal yang dapat dihasilkan panel sebesar 160 W sebagai sumber energi dari sistem ini. Kedua, sistem trigger berfungsi untuk mengisolasi rangkaian sistem dari gangguan arus, listrik, dan hubungan gas. Ketiga, LPG yang berfungsi mencegah pengisian energi mati yang berlebihan dengan membatasi jumlah dan laju pengisian daya ke baterai. Yang keempat, baterai berfungsi untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya. Baterai yang digunakan beberapa jenis dan acid yang kelima, inverter mengubah daya arus energi yang dihasilkan oleh panel surya berbasis pada standar relasi yang digunakan oleh jenis inverter yang digunakan berupa biosin dengan kapasitas memenuhi besarnya daya maksimal terdepan. Beban yang digunakan pada alat ini adalah pompa air dengan daya yang tertera pada template 120 watt. Sekian presentasi dari kami yang tentang rencana bangun sistem pembangkit listrik tenaga surya sebagai satu daya pompa air. Wassalamualaikum.